Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah berpartisipasi pada kesempatan kali ini. Kita akan membahas terkait dengan fungsi pengujian, dan di sini kita akan fokus ke materi kalibrasi. Nah, untuk definisi dan konsep dasar dari kalibrasi tersebut dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk menetapkan hubungan dalam kondisi tertentu antara nilai suatu besaran yang ditunjukkan oleh peralatan ukur atau sistem pengukuran atau nilai yang direpresentasikan oleh bahan ukur atau bahan acuan dengan nilai terkait yang direalisasikan oleh standar. Nah, untuk definisi ini itu diperoleh dalam FIM tahun 93. Kemudian kalibrasi tersebut juga bertujuan untuk menentukan hubungan antara nilai yang ditujukan oleh alat ukur tadi, kira jelas, atau sistem pengukuran dalam kondisi tertentu dengan nilai yang direalisasikan oleh standar. Ini kurang lebih sama dengan pengertiannya tadi. Kemudian nilai yang direalisasikan oleh standar itu adalah taksiran nilai yang benar. Jadi itu kurang lebih prediksi atau taksiran. Sementara kalibrasi itu menentukan perbedaan defisiasi antara pembacaan alat ukur dan alat ukur atau bahan ukur yang digunakan sebagai standar dengan taksiran nilai yang benar. Jadi ada perbedaan ya di antara alat ukur dan nilai yang sebenarnya. Nah, kemudian untuk hasil dari kalibrasi tersebut dapat berupa penetapan nilai besaran ukur atau penetapan koreksi yang berkaitan dengan penunjukan alat ukur. Nah, itu hasil dari kalibrasi. Kemudian setelah dilakukan kalibrasi juga dapat juga menetapkan sifat metrologis lainnya termasuk efek dari besaran berpengaruh. Kemudian hasil kalibrasi biasanya direkam dalam dokumen yang sering disebut sebagai sertifikat kalibrasi. Jadi setiap kita melakukan kegiatan kalibrasi, ada informasi yang kita harus cantumkan dalam suatu dokumen. Dokumennya itu kita sebut memang dengan kata atau dengan sebutan sertifikat kalibrasi. Serta di situ juga mencakup informasi terkait kegiatan kalibrasi dan juga waktu ya, serta siapa yang melakukan kalibrasi. Nah, untuk alasan kenapa kalibrasi tersebut harus dilakukan ada 3 di sini. Pertama, untuk menghubungkan suatu hasil pengukuran dengan hasil pengukuran lainnya yang dilakukan di seluruh dunia. Kemudian untuk mengetahui tingkat akurasi suatu alat ukur atau alat uji atau standar acuan atau bahan acuan. Yang terakhir atau yang ketiga, kenapa kalibrasi tersebut harus tetap dilakukan? Untuk menentukan tingkat kepercayaan terhadap suatu alat ukur, alat uji, standar acuan atau bahan acuan. Nah, misalnya kita di laboratorium ada alat ukur suhu misalnya. Nah, kenapa alat ukur suhu atau termometer itu harus dikalibrasi dalam waktu minimal sekali ya, biasanya 1 tahun. Itu kenapa? Karena takutnya ada bahan yang di dalam lab misalnya yang harus suhunya dipertahankan di suhu sekian, misalnya di suhu 18. Tapi ketika alatnya bermasalah atau tidak sesuai dengan hasil dan aktual, maka itu bisa berpengaruh kepada zat aktif ataupun komponen yang ada di bahan yang harus dipertahankan suhunya tersebut. Jadi itulah kenapa kalibrasi itu perlu dan harus dilakukan minimal sekali dalam setahun. Kemudian ada istilah lain juga yang berkaitan dengan kalibrasi, ada namanya adjustment. Oke, adjustment ini adalah kegiatan untuk mengembalikan suatu alat ukur ke dalam suatu keadaan unjuk kerja yang sesuai dengan kegunaan. Nah, ketika kita melakukan kalibrasi, itu biasanya alat yang kita kalibrasi itu ternyata jauh beda dengan aktualnya, misalnya suhu tadi ya, suhunya misalnya sangat berbeda dengan yang ditampilkan di alat dan aktualnya ternyata sangat jauh perbedaan suhunya. Jadi dilakukanlah adjustment untuk menyesuaikan atau mengembalikan kembali dalam keadaan yang seharusnya untuk suhunya tentunya. Kemudian juga ada istilah verifikasi.
Verifikasi tadi sudah kita sebutkan di video sebelumnya bahwa itu adalah kegiatan konfirmasi melalui pemeriksaan terhadap barang, alat ukur, bahan uji, dan sebagainya, dan pembuktian secara objektif bahwa barang tersebut memenuhi persyaratan tertentu. Itu dari FIM juga, April 2004. Kemudian ada TERA, semua kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Pelayanan Nasional, metrologi legal, atau lembaga lain yang diberi kewenangan legal yang mempunyai tujuan untuk memastikan dan mengkonfirmasi bahwa peralatan atau standar tertentu sepenuhnya memenuhi persyaratan dalam aturan TERA. Kemudian TERA mencakup pemeriksaan dan pemberian segel. Itu juga masuk di istilah yang berkaitan dengan kalibrasi. Baik, selanjutnya kita ke istilah berkaitan dengan kalibrasi. Nah, di sini hubungan antara adjustment dan kalibrasi itu sendiri. Nah, adjustment tersebut mengembalikan unjuk kerja alat ukur, seperti yang kita sebutkan di awal. Intinya tadi mengembalikan dari adanya bias tadi dari alat ataupun instrumen ke keadaan atau kondisi yang seharusnya sesuai dengan kegunaan tentunya. Kemudian setiap proses memerlukan alat ukur dengan batas unjuk kerja tertentu. Jadi ada memang yang bisa ditoleransi dan itu yang perlu diperhatikan. Kemudian batas unjuk kerja tersebut dari alat ukur sama dengan ketelitian atau akurasi alat ukur. Itu istilah yang biasa kita gunakan juga. Kemudian alat ukur atau bahan ukur hanya dapat dikembalikan ketelitiannya bila penyimpangannya diketahui. Jadi betul-betul memang kita harus tahu seberapa biasnya, seberapa besar penyimpangannya. Kemudian setelah kita tahu, kita baru bisa kembalikan ke kondisi yang seharusnya sesuai dengan kegunaannya tadi. Kemudian penyimpangan alat ukur atau bahan ukur dari nilai sebenarnya merupakan hasil dari proses kalibrasi. Jadi jelas ya bahwa kalibrasi itu, untuk melakukan kegiatan kalibrasi itu banyak tahapan, mulai dari adjustment, pengembalian bias dan penentuan batas unjuk kerja dan sebagainya. Kemudian juga kalibrasi tadi seperti kita ketahui bahwa tugasnya atau tujuannya menentukan penyimpangan, kesalahan atau koreksi alat ukur, bahan ukur terhadap nilai benar. Setiap proses memerlukan alat ukur dengan batas unjuk kerja tertentu. Pemilik perlu melakukan verifikasi untuk memastikan bahwa alat ukur atau bahan ukur dapat digunakan dalam proses yang diperlukan. Kemudian verifikasi tersebut dilakukan dengan membandingkan antara persyaratan proses dengan penyimpangan yang diperoleh dari kalibrasi. Oke, jadi itu yang perlu kita ketahui, dan tentunya kalibrasi ini jangan disalahartikan. Kalibrasi ini bukan tindakan perbaikan atau memperbaiki kesalahan, tapi dia itu tujuannya itu menentukan penyimpangan alat ukur terhadap nilai benarnya. Itu yang perlu diketahui. Kemudian sertifikat kalibrasi tersebut ada beberapa yang perlu diketahui juga di sertifikat kalibrasi itu. Sertifikat kalibrasi yang melaporkan tabel koreksi pembacaan alat ukur ini yang perlu dicantumkan. Kemudian di sertifikat kalibrasi juga melaporkan persamaan koreksinya. Kemudian ada juga harus melaporkan pembacaan alat ukur, dan tentunya yang terakhir atau yang keempat yaitu melaporkan nilai koreksi terhadap nilai bahan ukur. Nah, itu yang harus dicantumkan di sertifikat kalibrasinya. Kemudian sertifikat kalibrasi hanya lengkap bila disertai dengan pernyataan nilai ketidakpastian pada tingkat kepercayaan tertentu dan faktor cakupan yang digunakan. Nah, itulah yang mungkin berkaitan dengan kalibrasi dan juga istilah yang berkaitan dengan kalibrasi. Semoga bisa bermanfaat, menjadi gambaran buat teman-teman semua, khususnya yang ingin mempelajari terkait materi di fungsi pengujian, walaupun sebenarnya mungkin tidak terlalu banyak yang akan masuk, tapi istilah-istilah tersebut biasanya juga akan sangat membantu ketika teman-teman nanti sudah tahu istilahnya dan bisa membedakannya antara
kalibrasi, adjustment, kemudian validasi, verifikasi, dan sebagainya. Oke, sampai di sini saja dulu video pada kesempatan kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video ini, yang sudah berpartisipasi. Jangan bosan-bosan, terus tunggu video selanjutnya maksudnya, karena insya Allah kita akan tetap membagikan materi-materi, dan sementara kita mengumpulkan materi, kita juga akan memberikan soal-soal latihan kepada teman-teman semua, dan disertai dengan pembahasannya. Oke, terima kasih banyak. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.